Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nova Amela Nabila from English Education Department. I wanna explain about my qualitative subject about making affordable home yogurt. From the first, I wanna explain about introduction of yogurt. Yogurt is a product made from milk through a process fermentation of lactic acid bacteria, Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus. Jadi, yogurt itu adalah salah satu produk dari milk yang melewati proses fermentasi dari lactic acid bakteri. Lactic acid bakteri itu ada Lactobacillus sama Streptococcus. Yogurt itu adalah makanan yang sangat sehat, terutama untuk maintaining stomach acidity atau asam di dalam perut kita. Itu bisa membuat can suppress the growth of pathogenic bacteria di dalam pencernaan kita. In addition, yogurt also contains high levels of protein. Yogurt itu juga memiliki high levels of protein, even higher than milk protein. Jadi tuh bahkan tuh lebih besar daripada protein susu. This is due to addition of protein from microbial synthesis and the protein content of these microbes. Jadi, kenapa bisa jadi proteinnya tinggi banget? Karena itu proteinnya itu antara gabungan dengan mikroba yang ada di dalam susu tersebut dan juga susu tersebut. Next, ada background study. Ada background study-nya itu adalah yogurt is a healthy food. Jadi yogurt itu adalah makanan yang sehat. Kan tadi saya udah jelaskan sebelumnya. Tapi banyak banget orang yang berpikir kalau misalkan hidup sehat itu adalah susah dan juga mahal. Nah, jadi kenapa aku membuat penelitian ini? Karena aku pengen membuat eksperimen agar orang-orang bisa hidup lebih sehat dengan harga yang lebih murah tanpa memerlukan banyak uang. Karena the price of plain yogurt, karena harga yogurt plain atau yogurt yang original itu di pasaran itu bisa dikatakan mahal. Karena harga 125 ml yogurt yang itu tuh buat satu kali makan aja harganya itu tuh bisa harganya dari 13.000 sampai 15.000. Kalau misalkan kita kalkulasiin sampai 1 minggu, itu 13.000 sampai 15.000 itu habis 100.000. Itu seminggu untuk yogurt doang, belum untuk kalian makan yang lain-lain. Jadi banyak banget orang yang berpikir kalau misalkan hidup sehat itu tuh sangat mahal dan memerlukan banyak uang. Sedangkan makanan sehat itu terutama makan yogurt itu sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Next, research problemnya. Jadi, research problem yang saya ambil itu adalah how to make affordable home yogurt. Bagaimana sih cara membuat affordable home yogurt? Karena kan takutnya banyak banget orang berpikir, buat yogurt itu sulit karena memerlukan bakteri-bakteri gitu. Di sini aku punya 2 susu ultra milk. Nah, itu harganya around 6.000 sampai 7.000 rupiah. Nah, di sini aku gunainnya 2 doang, soalnya tuh aku kemarin habis bikin lagi nyoba-nyoba dan kalau misalkan beli yang 1 liter kebanyakan. Nah, terusnya aku juga beli Greenfields yang yogurt plain atau original. Itu harganya sekitar 12.000 sampai 13.000 rupiah tergantung di mana kamu belinya. Nah, terusnya ini yang kita gunakan buat bikin yogurt affordable dan juga homemade dari rumahan. Oke. Nah, ini tuh pokoknya kita gunainnya susu full cream. Kenapa? Karena kalau misalkan gak full cream itu rasanya kurang enak menurut aku. Waktu itu aku udah pernah bikin pakai yang low fat. Rasanya tuh sedikit asem. Nah, kalau pakai full cream itu tuh enak, ada manis-manisnya gitu. Nah, kedua itu ada barang-barangnya. Yang pertama itu ada termos. Kenapa pakai termos? Karena biar suhunya tuh tetap suhu ruangan. Nah, yang kedua itu ada panci buat ngerebus susunya aja gitu. Nah, terusnya ini tuh harus dicuci bersih, gak boleh basah. Kenapa gak boleh basah? Karena takutnya kalau basah nanti ada bakteri buruk yang kecampur sama yogurt kita gitu. Nah, terusnya sekarang aku nuangin susunya. Itu susunya dituangin semuanya, dua-duanya ya dituanginnya. Kalau misalkan mau satu dulu buat kalian yang mau coba-coba takut hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi, itu boleh banget pakainya satu aja, jangan langsung 2.
Oke. Nah, udah 2. Terusnya sekarang kita OTW untuk memanaskan si susunya ini. Panasinnya tuh nggak perlu sampai mendidih. Pokoknya sampai suhu ruangan aja. Pokoknya sampai kalau misalkan udah suhu ruangan, cara ngeceknya itu adalah kalian jemplungin jari. Kalau misalkan kalian ngerasanya itu gak kayak megang air atau megang susu, itu tuh udah susu ruangan namanya. Nah, begitu cara itunya. Nah, begitu. Guys, tapi harus cuci tangan dulu biar gak ada bakteri jahat yang kena juga yang masuk ke dalam susu kalian. Nah, terusnya di sini aku gunain sendok sama itu aku masukin si yogurt plainnya. Yogurt plainnya itu dimasukinnya tergantung semau kalian aja. Boleh satu sendok makan ataupun 2 sendok makan itu juga bisa. Kalau misalkan kalian pengen kental itu kalian bisa pakai 2. Kalau misalkan pengen yang biasa aja itu kalian bisa pakai 1 aja gitu. Tapi di sini aku pakai 2 karena aku suka rasa yogurt itu tuh yang itu creamy, gak cair-cair banget gitu guys. Oke, sekarang kita aduk-aduk. Nah, itu kompornya itu ya mati, jangan dipanasin lagi. Soalnya kalau misalkan dipanasin nanti bakterinya takutnya malah mati. Sekarang kita masukin ke dalam termosnya. Gunanya termos itu adalah untuk membuat si yogurtnya ini ataupun bakterinya ini bisa hidup di dalam susunya tersebut. Kalau misalkan kalau misalkan bakterinya itu, kalau misalkan suhunya itu kedinginan, gak bagus juga, gak bisa hidup. Nah, kalau misalkan kepanasan juga bakterinya juga bisa hidup. Sekarang kita tutup yang rapet ya guys. Nah, terusnya pastiin itu udah bersih semua dan udah kering, gak boleh basah. Oke? Nah, sekarang aku pengen nyimpen si yogurt ini. Nah, nyimpennya itu harus di tempat yang gak boleh terlalu dingin, gak boleh terlalu panas juga. Hindari dari sinar matahari. Pokoknya kita tempatin itu tuh di tempat yang bersih dan pastikan itu tempatnya bakalan selalu suhu ruangan. Terusnya juga kita nunggunya itu sampai 12 jam. Boleh dari 12 jam juga boleh. Nah, sekarang itu aku sampai 12 jam, sekitar 12 jam gitu deh. Nah, 18 jam deh aku itunya. Nah, itu tuh berhasil, soalnya aku lama juga. Nah, udah berhasil karena aku juga udah bersihin si siapanya tuh termosnya, jadinya berhasil deh. Gitu guys. Itu gampang banget buatnya dan itu tuh banyak banget ya. Itu rasanya juga enak banget menurut aku. Kalau misalkan kalian gak terlalu suka rasa asam, kalian bisa nambahin gula. Tapi karena aku lagi diet, jadi aku gak pakai gula lagi, langsung aja kayak gitu. Nah, terusnya kita diemin di dalam lemari es atau di dalam kulkas biar lebih set. Oke, next again, resultnya. Result yang udah tadi aku sebutin, resultnya yang udah kalian lihat di metode yang sebelumnya, itu kita bisa melihat resultnya kalau misalkan setelah melakukan eksperimen ini, kita tuh bisa melihat kalau misalkan eksperimen dalam membuat chip home yogurt itu bisa dikatakan sukses karena saat di video itu kita lihat yogurtnya itu udah mengental dan udah kayak set gitu, enak banget. Rasanya juga of course enak banget soalnya kita pakai susunya yang full cream. Dan metode yang kita gunakan itu untuk membuat yogurtnya itu adalah sangat mudah dan tidak sulit. Jadi kita bisa melakukan membuat yogurt itu di semua kalangan, bisa anak kecil, anak SD, ataupun anak yang remaja, ataupun juga orang tua. Material yang atau bahan yang kita gunakan juga sangat mudah untuk ditemukan di environment kita. With the same taste and also the same benefits, we can make a lot of yogurt at home with ingredients that are easy to find and also at very cheap price. Jadi kita bisa membuat yogurt yang murah ini dengan rasa yang sama, benefitnya juga sama, itu tuh harganya murah banget. Nah, next again. Cause atau penyebabnya. Jadi every yogurt sold in the market must have active bacteria in it. Jadi yogurt yang dijual di market itu pasti mempunyai aktif bakteri di dalamnya. Kan gak mungkin kan yogurt tapi di dalamnya bakterinya tuh udah nggak ada gitu. Tapi tuh pasti di dalam yogurt itu udah ada bakterinya, kecuali kalau expire itu bakterinya mungkin nggak tahu gimana meninggal, nggak tahu gimana. Pokoknya di dalam yogurt yang biasa dijual di supermarket itu ada Lactobacillus sama Streptococcus.
Terusnya, oleh sebab itu kita membutuhkan yogurt yang kita beli dari supermarket ataupun minimarket agar kita dapat dari bakteri aktif tersebut. Sebelum kita kita kan tadi buat itu ya, manasin si susu itu tuh sebenarnya manasin susu itu agar kita membuat rumah ataupun rumah baru bagi si yogurt yang baru kita beli, karena kan yogurt yang baru kita beli itu harus menyesuaikan sama suhu ruangan untuk bisa berkembang biak dan melakukan proses fermentasi gitu. Terusnya kita memasukkan enter into the milk, kita memasukkan yogurtnya itu nggak usah banyak-banyak, itu kita butuhnya cuman 1 ataupun 2 sendok, karena nanti dari 1 sampai 2 sendok itu bakteri-bakteri tersebut itu melakukan yang namanya fermentasi, mereka pasti memperbanyak diri mereka juga, jadinya kita nggak perlu lagi tuh namanya untuk banyak-banyak yogurtnya gitu. The purpose of adding milk to room temperature is to prepare a home for this bacteria to live and carry out the fermentation process. Next, conclusion yang saya dapat dari membuat yogurt ini adalah kita itu bisa membuat loh yogurt yang murah dan juga mudah untuk dibuat di rumah. Nah, kita juga bisa melihat kalau misalkan eksperimen tersebut itu berhasil. Yogurt yang memiliki banyak banget manfaat untuk kesehatan kita bisa konsum atau kita bisa konsumsi setiap hari tanpa membuat kita merogoh banyak uang gitu. Karena kan yang tadi itu tuh murah-murah banget harganya, itu ya, 2 susu aja cuman 14.000. Terusnya yogurtnya itu cuman dipakai 1-2 sendok itu 13.000. Kalau misalkan price-nya kita approximate dan differences-nya between our homemade home yogurt and commercial available yogurt, itu tuh jauh banget perbedaannya. Yang pertama, 125 gram plain Greenfield yogurt itu harganya 13.500. Yang kedua, susu ultra milk 200 ml yang full cream, kita butuh 2 itu harga sepersatunya itu 6.400. Ya kalau misalkan dikaliin 2 itu harganya sekitar 12.800. Kita menggunakannya itu cuma 1 sampai 2 sendok makan dari plain yogurt. Jadi kita banyak banget tuh yang masih tersisanya, itu tuh bisa 2 kali sendok lagi. Jadi estimasi price-nya itu adalah around 17.000 untuk 500 ml of yogurt. Itu tuh sama dengan 7 sampai 10 kali makan, guys. Gak 1 kali makan doang. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengcompare ataupun kita coba membandingkan price of yogurt, yaitu yang aku nemunya cuma 400 ml plain yogurt yang Cimory itunya mereknya itu tuh harganya sampai 82.000. Itu tuh mahal banget. Nah, kita tuh bisa membedakan differences-nya. Yang pertamanya itu yang yogurt Cimory itu 82.000, sedangkan yang kita buat itu harganya 17.000, dan itu tuh gapnya itu sampai 65.000. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa home yogurt ini sangat amat affordable. We can get the same karena kita bisa mendapatkan benefitsnya sama. Terusnya healthy-nya juga dapat dari yogurt yang kita buat. Next. Nah, di sini aku masukin foto-foto agar itu menjadi support untuk conclusion yang saya miliki. Yang pertama itu ada yogurt Greenfield originalnya 125 gram, itu harganya 13.500. Yang kedua itu ada Cimory Set Yogurt Plain yang 400 ml itu 82.000, guys. Nah, terus yang terakhir itu ada Ultra Milk yang 250 ml itu 6.400. Oke. I think that is enough for me. Thank you so much for your attention. Semoga ini sangat bisa berguna untuk kehidupan kalian yang ingin memulai hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.